kedua, wa 'abdun razaqahu Allahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan. Kelompok kedua yang ada di atas dunia ini adalah hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Ada kelompok kedua diberi ilmu oleh Allah, alim, faham syariat, walam yarzuqhu malan, tetapi tidak punya harta, tapi tidak terfikir untuk persiapan mati, yang terfikir hanya untuk mencalonkan diri kembali menjadi presiden, menjadi wakil presiden, ya. Padahal kalau kita fikir-fikir, tinggal duduk baca-baca Quran, ibadah-ibadah, menunggu malaikat maut datang. Tapi tak mau, habis harta untuk kehidupan dunia. Inilah kata Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaallah Bapak-bapak, Ibu, jamaah salat subuh, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di dalam bab anjuran untuk bersedekah. Di pertemuan yang lalu kita sedang membaca satu hadis yang panjang, dan kita baru menyebutkan setengah daripada nasihat Nabi dalam hadis yang panjang ini, yaitu Nabi berkata ada 3 perkara yang penting untuk diingat, kata Nabi. Yang pertama yaitu seseorang yang bersedekah tidak akan berkurang hartanya dengan sedekah. Artinya secara zahir seakan-akan setelah kita mengeluarkan sedekah harta kita terpotong atau berkurang. Padahal kata Nabi, orang yang bersedekah tidak akan berkurang hartanya, walaupun nampaknya terpotong, tapi di sisi Allah sedekah itu malah dikali lipatkan mencapai 700 kali lipat atau lebih, dan itu dikembalikan kepada pemiliknya di akhirat nanti. Jadi tidak akan berkurang sedekah yang kita berikan. Kemudian yang kedua kata Nabi, apabila seseorang dizalimi lalu kemudian dia bersabar, maka Allah akan ganti sabar itu dengan kemuliaan. Jadi barang siapa yang terzalimi lalu dia bersabar, maka di akhirat Allah ganti dengan kemuliaan. Dan tentu orang yang menzalimi akan mendapatkan balasan yang lebih dahsyat daripada yang kita inginkan. Dan yang ketiga, Rasulullah juga berkata, barang siapa yang meminta-minta, maka Allah buka pintu kefakiran untuknya. Barang siapa yang sudah mulai berani meminta-minta atau mengemis-ngemis
dalam keadaan bukan uzur, bukan mudarat, maka semenjak itu Allah akan buka pintu kefakiran untuknya. Berarti yang suka meminta-minta siap-siap untuk difakirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak baik pekerjaan meminta-minta, itu tidak baik ya, menghinakan diri sekaligus membuat efek di akhirat. Allah hinakan di akhirat. Baik, kita lanjutkan. Dan insyaAllah kita tidak lama, karena ini masa-masa 10 terakhir Ramadan. Banyak yang i'tikaf, ada yang berjaga-jaga di malam hari, nunggu-nunggu Lailatul Qadar. Jadi insyaAllah tidak lama, karena saya lihat wajah-wajah bapak-bapak, wajah-wajah Lailatul Qadar semua ini sudah tergantuk-gantuk maksudnya, karena tadi malam mungkin tak tidur, ada yang qiyamul lail dan seterusnya. Kita habiskan hadis ini. Lalu setelah Nabi mengatakan tentang 3 perkara tadi, Nabi kemudian menambahkan sebuah perkara yang lain. Kata Rasulullah, innamad dunya li arba'ati nafar. Dan dunia, kata Rasulullah, itu hanya diberikan kepada 4 golongan. Dunia itu hanya diberikan kepada 4 golongan. Berarti tidak ada golongan yang kelima di atas dunia ini. Di dunia ini ada 4 model manusia yang Allah takdirkan untuknya, dan tidak akan ada yang kelimanya. Karena di sini Nabi memakai kalimat innama. Innama itu dalam bahasa Arab berfungsi lil hasr, untuk membatasi. Di mana-mana kalau sudah dipakai kalimat innama, itu berarti hanya perkara itu saja. Contoh, ketika Allah bicara tentang penerima zakat, Allah mengatakan innamas sadaqatu, hanya saja zakat itu boleh dibagi untuk 8 orang ya, al-fuqara wal masakin dan seterusnya. Berarti zakat hanya boleh diberikan untuk 8 golongan. Kalau tidak termasuk dalam 8 golongan itu, maka tak boleh diberi zakat. Maka tidak boleh memberi zakat kepada pembangunan masjid. 4 mazhab, jumhur ulama sepakat mengatakan tak boleh memberi zakat untuk pembangunan masjid, tak boleh memberi zakat untuk pembangunan balai ngaji. Yang boleh kepada siapa? Kepada 8 orang tadi. Jadi itu contohnya. Orang hari ini beri zakat pembangunan sekolah, pembangunan apa sajalah, itu bukan kelompok yang disebut oleh Allah dalam 8 kelompok. Itu contohnya. Nah, di sini Rasulullah mengatakan di dunia itu hanya ada 4 model manusia yang berjalan dengan ketentuan Allah. Siapa saja? Yang pertama, abdun razaqahullah malan wa ilman. Golongan pertama yang ada di dunia yaitu seorang hamba yang Allah berikan harta, dia kaya, selain kaya wa ilman, dia juga berilmu. Jadi golongan pertama adalah orang kaya yang berilmu. Itu yang dimaksud adalah ilmu agama. Sudah kaya, alim. Nah, siapa ini contohnya? Orang-orang yang diberi kekayaan oleh Allah, kemudian dia juga alim. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dengan harta dan ilmunya
dia melakukan ketakwaan kepada Allah. Jadi hartanya tidak digunakan ke tempat yang haram, tidak diperoleh dari harta yang haram, dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah, dia wakafkan, dia sedekahkan. Jadi harta dan ilmunya benar-benar untuk bertakwa kepada Allah, yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah. Harta dan ilmunya juga digunakan untuk menyambung silaturahim. Dia pelihara saudaranya yang miskin. Jadi benar-benar dengan hartanya dia menjaga urusan-urusan dalam syariat, termasuk menghubungkan silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan juga dia dengan harta dan ilmunya dia tahu hak-hak yang harus ditunaikan kepada Allah. Dengan hartanya dia membayar zakat, dia tak lupa bayar zakat. Juga dengan harta dan ilmunya dia melaksanakan haji, melaksanakan umrah. Jadi semua urusan hak dan kewajiban terhadap Allah dia laksanakan. Jadi intinya ini golongan pertama, orang kaya yang berilmu, tahu batasan-batasan menggunakan harta, dan dia melakukan amalan-amalan saleh dengan harta dan ilmunya. Nah, level pertama ini kata Rasulullah, fahaza bi afdalil manazil. Inilah manusia yang paling afdal, manusia yang paling utama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan pertama ini yang terbaik di sisi Allah, sudah diberikan kaya tapi tidak lupa kepada Allah. Makanya dulu kalau level-level para sahabat itu model-model Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu orang-orang yang diberi kekayaan oleh Allah dan tak lupa menunaikan semua kewajiban dan amal saleh sunnah kepada Allah dan Nabi-Nya. Pantang mendengarkan sesuatu yang dibutuhkan dalam agama, dia langsung bergerak untuk menunaikannya. Abu Bakar itu kaya, Umar bin Khattab juga, walaupun tidak sekaya Utsman bin Affan, tetapi semua mereka tidak pernah lalai daripada menggunakan harta kepada jalan-jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelompok yang paling utama kata Rasulullah, yang berada di atas dunia. Nah, kemudian kelompok yang kedua, wa 'abdun razaqahu Allahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan. Kelompok kedua yang ada di atas dunia ini adalah hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Ada kelompok kedua diberi ilmu oleh Allah, alim, faham syariat, wa lam yarzuqhu malan, tetapi tidak punya harta. Alim, saleh, tetapi miskin. Kalau tadi yang pertama kaya berilmu, yang kedua miskin tetapi berilmu, maka fahuwa sadiqun niyah, tapi dia punya niat yang tulus, dia punya niat dan keinginan yang jujur. Lalu dia berkata dengan niatnya, lau anna li malan, seandainya aku punya harta, seandainya aku kaya, la amiltu fihi bi amali fulan, maka sungguh aku berjanji bahwa aku akan melakukan amal saleh dengan hartaku seperti si kaya itu. Si kaya itu maksudnya level pertama, yaitu orang kaya yang alim. Sedangkan si miskin yang alim, dia
tak punya harta tapi dia punya ilmu, lalu dia berniat kepada Allah, seandainya saya kaya, sungguh saya akan berbuat baik dengan hartaku seperti orang kaya itu yang berbuat baik. Jadi dia cuma bisa berniat walaupun dia tak punya harta. Ini kelompok kedua ini disebutkan oleh Nabi, fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Si miskin yang berilmu itu, yang berangan-angan menjadi orang kaya agar bisa beramal saleh seperti orang kaya beramal saleh, dia dengan ketulusan niatnya, maka Allah beri pahala yang sama seperti orang kaya tadi. Dia dengan ketulusan niatnya, Allah beri pahala yang sama seperti orang kaya tadi. Ini si miskin yang bercita-cita ingin kaya tapi untuk berbuat amal saleh. Jadi cemburu cemburunya pada orang kaya bukan cemburu karena kekayaannya, tapi cemburu karena amal saleh yang dilakukan oleh orang kaya itu. Maka dia berkata dalam hatinya, seandainya long kaya, menyolong kaya, nyan pupu dipupuk li orang kaya, nyan long pupuk ilung. Kalau seandainya saya kaya, maka saya akan berhaji seperti si kaya berhaji. Maka saya akan memberi zakat seperti si kaya beri zakat. Saya tolong semua anak yatim, fakir miskin seperti orang kaya itu menolong anak yatim dan fakir miskin. Jadi cita-citanya kepada Allah itu benar-benar karena cemburu terhadap amal saleh orang kaya yang berada tadi di level pertama. Maka niat yang tulus itu ternyata membuahkan hasil di sisi Allah, yaitu cukup dengan niat si miskin, pahala niat itu diberikan sama besar dengan amal saleh orang kaya tadi. Makanya kita ini Pak, Ibu, kita ini yang mungkin Allah beri keterbatasan harta, kita yang mungkin masih honorer, gaji kita masih 1.900.000, lalu kita cemburu sama orang kaya yang sudah eselon, kita cemburu sama kepala-kepala dinas yang saleh, lalu kita berkata kepada Allah, menyolong kaya lagi konyan, lagi nyanci lu bubul, saya akan berbuat begitu juga. Ternyata niat yang tulus itu Allah beri pahala sama dengan orang kaya tadi. Tapi betul-betul tulus niatnya. Jadi jangan seperti orang yang berada di tengah lautan, diombang-ambing oleh gelombang, mau tenggelam, lalu dia berkata kepada Allah, kalau seandainya nanti saya selamat sampai ke pantai, maka saya akan memberikan sedekah seekor unta. Begitu sudah berangkat sedikit hampir mencapai pantai, berubah, ya Allah, unta terlalu mahal ya Allah, lemah mendem, biar lembu saja ya Allah. Lalu bergerak sedikit lagi menuju ke pantai, dia mengatakan lembu kayaknya susah, di masa-masa begini susah beli lembu, lembu mencapai 15 juta, saya ganti dengan kambing saja ya Allah. Begitu hampir sedikit lagi menuju ke pantai, dia ganti lagi dengan menyembelih ayam, dia ingin sedekah ayam. Begitu sampai di atas pantai, langsung dia mengatakan, ya Allah, ayam pun masih mahal ya Allah, biar saya ganti dengan telur ayam saja. Begitu sudah sampai ke rumahnya, bawa mana anak ngadi. Itu niat yang tak betul. Jadi niat itu harus betul-betul. Kalau saya kaya, saya akan melakukan ini dan itu, yaitu yang kita cemburui dari orang kaya yang saleh tadi. Karena banyak orang Pak, sebelum kaya niatnya macam-macam, begitu udah kaya tidak seperti niat. Itu Allah yang tahu niat itu, makanya tidak dapat pahala. Maka orang miskin pun bisa dapat pahala seperti level pertama orang kaya tadi, dengan niat yang tulus tadi. Kalau begitu Bapak Ibu, harus ada niat kaya, harus ada niat ingin jadi orang kaya yang saleh. Jadi jangan sampai ya sudahlah, sudah miskin begini ya kita terima sajalah, itu bagus. Tetapi kalau ingin dapat pahala orang kaya tadi,
berniatlah seperti niat kebaikan orang kaya. Ini level kedua. Lalu level yang ketiga, Rasulullah menyebutkan golongan ketiga yang ada di dunia adalah wa 'abdun razaqahullah malan wa lam yarzuqhu ilman. Ada orang yang dia diberi kekayaan oleh Allah tetapi tidak diberi ilmu. Golongan ketiga, orang kaya tetapi bodoh. Kaya tidak alim, kaya bodoh. Bodoh dalam urusan agama. Kaya jua. Ya, kalau kayanya jua, ju bahasa Indonesia. Kalau kaya mendidih, ya, tapi tidak ada ilmunya, bodoh. Apa yang terjadi? Yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Dia menghabiskan hartanya tanpa ilmu. Artinya dengan kebodohannya. Ya, jadi harta banyak tapi dia habiskan di jalan-jalan yang maksiat. Ya, dihabiskan untuk berzina, dihabiskan untuk minum khamar, dihabiskan untuk berjudi, macam model dia lakukan kejahatan-kejahatan dengan hartanya. Wala yattaqi fihi rabbah. Dia kekayaannya tidak menyebabkan dia bertakwa kepada Allah. Wala yasilu fihi rahimah. Tidak pernah pun dia sambung silaturahim. Kaya tapi tidak pernah dia sambung silaturahim. Tidak pernah dia mengunjungi saudara-saudaranya, tidak pernah, walaupun kaya sekali. Maka ya, orang begini ujung-ujungnya la ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dia tidak tahu kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Tidak bayar zakat, tidak menunaikan haji. Uang banyak, haji tak daftar. Uang banyak tapi zakat tak pernah bayar. Pokoknya orang kaya ini betul-betul tidak ada ilmu untuk menjalankan hartanya. Kata Rasulullah, fahaza bi akhbasil manazil. Inilah kelompok yang paling buruk. Inilah kelompok yang paling buruk, kaya tapi bodoh. Jadi hati-hati, kaya tapi tidak ada sedikit pun ya, keinginan untuk menegakkan urusan-urusan agama. Dan ini banyak Pak sekarang di dunia. Orang kaya yang bodoh-bodoh begini banyak ya, punya kekayaan hanya mengejar urusan-urusan yang tak perlu untuk akhirat ya, umur sudah tua, kekayaan luar biasa, tapi tidak terfikir untuk persiapan mati. Yang terfikir hanya untuk mencalonkan diri kembali menjadi presiden, menjadi wakil presiden ya. Padahal kalau kita fikir-fikir, tinggal duduk baca-baca Quran, ibadah-ibadah, menunggu malaikat maut datang. Tapi tak mau, habis harta untuk kehidupan dunia. Inilah kata Rasulullah, seburuk-buruknya manusia yang ada di permukaan bumi. Dan golongan yang terakhir, wa 'abdun lam yarzuqhu Allah malan wala ilman. Golongan yang keempat dan yang terakhir yaitu seorang hamba yang tidak diberikan harta juga tidak diberikan ilmu. Si miskin yang bodoh, sudah miskin, tak ada ilmu agamanya, tak paham syariatnya. Fahuwa yaqul, dan dia berniat. Apa niatnya? Lau anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulan. Seandainya aku kaya, kata si miskin yang bodoh ini, menyolong kaya, seandainya aku kaya, maka aku akan melakukan kesenangan atau memuaskan nafsu seperti orang kaya yang bodoh tadi. Jadi maksudnya begini, orang kaya, si miskin ini sudah uang tak ada, ilmu pun tak ada, lalu dia berniat menyolong kaya. Ilmu kumudina sih, kalau saya kaya saya akan menyewa pelacur juga
Ya, kalau saya kaya, saya akan ke Medan, saya akan ke Jakarta, saya habiskan harta di hotel-hotel. Saya pingin juga kayak orang kaya yang berzina itu. Saya pingin juga main judi seperti dia. Saya pingin juga mabuk-mabuk seperti dia. Pokoknya semua dunia ini saya akan dapatkan. Itu keinginan si miskin yang bodoh tadi. Jadi dia bercita-cita menjadi orang kaya yang ketiga, yaitu orang kaya yang ahli maksiat. Itu cita-citanya di dalam hati. Nah, lalu Rasulullah mengatakan fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Cukup dengan niat buruknya saja, maka dosanya sama dengan dosa orang yang kaya yang bodoh tadi. Si miskin yang bodoh ini dengan niat buruknya ingin melakukan maksiat seperti orang kaya bermaksiat, niatnya ternyata menyebabkan semua dosa orang kaya tadi diberikan dosa yang sama kepada si miskin yang bodoh ini. Inilah 4 golongan yang ada di dunia. Tak ada golongan yang kelima. Makanya kita berada di mana di antara 4 golongan ini? Mudah-mudahan kita berada, kalau Allah beri, di level pertama, si kaya yang alim, banyak bisa bantu orang, menegakkan agama. Paling kurang, kalaupun tak begitu, mudah-mudahan kita berada di level yang kedua, miskin tetapi punya keinginan untuk berbuat baik seperti orang kaya. Yang jangan kita berada di level ketiga atau keempat, ya, si kaya yang merencanakan maksiat, atau si miskin yang berangan-angan ingin seperti seorang kaya yang bermaksiat. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa kesimpulannya dalam hadis ini? Ternyata ya, orang-orang yang paling baik di sisi Allah, yang paling banyak memberikan hartanya di jalan-jalan Allah, itulah manusia terbaik. Sudah kaya tapi tetap teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan sekaligus hadis ini, dengan ini kita tahu ternyata niat juga sangat berpengaruh kepada antara pahala dan dosa. Padahal tadi andalannya cuma niat. Maka kita yang diberi kemiskinan oleh Allah, banyak-banyak berniat untuk jadi orang yang kaya tapi saleh. Makanya boleh kita berangan-angan, ya Allah, menyolong kaya, nyo masjidnya aku bangun mandu, menyolong kaya, nyo masjidnya baru sandung. Ya, cuma karena tidak kaya-kaya, tidak siap-siap masjidnya. Ya, tapi dia berniat, kalau saya kaya, ini semua saya bereskan. Kalau saya kaya, saya tolong semua janda-janda seperti orang kaya nolong janda. Ya, saya kawini semua janda-janda. Maksudnya yang miskin-miskin. Ya, saya kawinkan dengan orang, jangan saya kawini, saya kawinkan dengan orang-orang agar dia punya nafkah macam-macam. Pokoknya pingin dia berbuat baik sebanyak-banyaknya. Inilah 4 golongan yang disebutkan oleh Nabi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dengan derajat yang hasan.